Narasumber kita kali ini adalah Dr. Ria Yowanita, spesialis anak. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta, Rumah Sakit Anak Tambak, dan Rumah Sakit Primaya Eva Sari. Saluran cerna kita tuh penting banget. Kenapa? Karena 70-90% sistem imun kita itu berada di saluran cerna. Memberikan air putih berlebih dapat membuat bayi merasa kenyang, sehingga keinginannya untuk minum ASI atau makan MPASI-nya menjadi berkurang. Hal ini dapat membuat bayi tidak memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Akibatnya, si kecil berisiko mengalami kenaikan berat badan serat, weight faltering, bahkan stunting. Jadi saluran cerna kita tuh ibarat punya kayak kabel gitu. Jadi saraf namanya saraf vagus, nervus vagus. Itu menyambungkan antara saluran cerna langsung ke otak. Kenapa sekarang pada banyak ya pastinya Niki sering dengar pas ibu hari pertama sel-sel otak tuh bertumbuh pesatnya, volumenya juga, strukturnya, kemudian fungsinya pun juga pesat di umur ini gitu. Kalau ada yang bilang anak pinter itu adalah genetik, itu mitos atau fakta, Dok? Mitos. Mitos. Hai, welcome to Mom's Corner. Topik kita hari ini adalah tentang nutrisi baik untuk tumbuh kembang anak agar imunitasnya kuat dan intelijensinya maksimal. Bersama Dr. Ria. Halo dokter, apa kabar? Halo Niki, baik. Terima kasih sudah mau mampir di sini. Dok, ini menarik sekali ya dok. Jadi beberapa waktu lalu kan Isa ulang tahun. Terus saya upload video. Dan ternyata ada satu kata-kata saya yang relate dengan para moms lainnya. Saya berkata, imunitas Isa yang kuat dapat membuat dia belajar lebih sehingga dapat melampaui milestone usianya. Nah, ternyata banyak banget yang setuju. Lalu ibu-ibu lain berkomentar, ya benar, imunitas kuat jadi faktor penting untuk tumbuh kembang anak dan bahkan bisa menentukan kemenangan anak sekarang ataupun di masa depan nanti. Nah, menurut dokter gimana? Seberapa penting sih kita sebagai orang tua untuk membangun imunitas anak? Ya, jadi bener banget sih itu pernyataan itu Niki. Jadi memang imunitas tuh penting banget buat nanti masa depan dia. Jadi imunitas itu ya ibaratkan kalau anak kita sehat pastinya semua informasi yang kita berikan atau mungkin Niki memerintahkan sesuatu atau menstimulasi sesuatu, maka si anak akan tentunya akan menerima itu dengan baik dan merespon itu dengan baik. Selain itu, mama yang happy itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, begitu sistem imun itu berjalan lancar, kemudian anak happy, anak bisa melakukan sesuatunya, maka otomatis motoriknya dia bisa bekerja dengan baik. Misalnya dia bisa karena sehat dia bisa berlari-lari, mengeksplorasi keadaan di sekitarnya. Dengan demikian ada pengalaman baru yang dia dapatkan. Nah, pengalaman baru itu seiring atau searah berjalannya dengan kemampuan kognitif. Ya secara nggak langsung dengan dia mengenali sesuatu yang baru, tentunya kognitifnya juga akan semakin meningkat gitu. Mhm. Jadi memang benar bahwa imunitas memang penting banget gitu. Oke, kalau boleh tahu apa arti dari imunitas itu sendiri dok? Jadi imun itu atau daya tahan tubuh itu terbentuk dari beberapa sel jaringan organ tubuh maupun protein di dalam tubuh kita. Yang mana itu bekerja sama, berinteraksi, bersinergi untuk membentuk suatu sistem imun kita supaya sistem imun kita baik gitu. Nah, kalau kita mau ya sel-sel kita baik bekerjanya, bekerja dengan optimal, tentunya dia juga harus dikasih makan. Kayak kita kalau mau bekerja, kalau nggak makan pasti kan nggak bisa konsentrasi. Ya sama, sel-sel dalam tubuh kita pun juga perlu nutrisi untuk bisa bekerja dengan baik supaya menghasilkan imunitas yang baik. Oke dok, apakah ada perbedaan atau tanda-tanda ketika anak memiliki imunitas yang kuat dan anak yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah sehingga membutuhkan extra support? Jadi kalau pada yang imunitas yang lemah, ya mungkin yang kalau yang kuat sih pasti kita udah tahu endingnya pastinya baik gitu ya. Tapi kalau yang lemah misalnya anaknya jadi mudah terserang penyakit. Jadi virus, bakteri, apalagi sekarang lagi banyak tuh HFMD atau yang penyakit kaki, mulut, tangan itu ya. Kemudian ada gondongan juga yang mana itu wabah banget gitu. Nah, kalau daya tahan tubuhnya rendah, pastinya dia mudah sekali terserang penyakit-penyakit itu. Begitu anak sakit,
pasti dia akan terbatas secara gerak juga terbatas, jadi nggak mau makan, nafsu makan menurun, akhirnya berendingnya berat badannya terpengaruh, mungkin berat badannya seret. Akibatnya apa? Nah, setelah berat badan seret, nanti dia mulailah itu gagal tumbuh berjalan. Kalau terjadi 1000 hari pertama kehidupan, bahayanya adalah kalau itu berlanjut terus-menerus tuh, nantinya bisa terjadi kondisi yang namanya stunting atau tinggi badannya tuh nggak bisa naik. Jadi di bawah -2 standar deviasi kalau diplot di kurva kita namanya kurva pertumbuhan WHO. Nah, begitu terjadi di ending di 2 tahun, maka kognitifnya IQ-nya akan turun tuh. Jadi lebih rendah dibanding anak yang tidak mengalami stunting sekitar 10-15 poin begitu. Nah, ini akan berlanjut. Begitu anak sudah mengalami stunting, IQ-nya cuman segitu misalnya, udah terbatas, ini akan dibawa dia sampai nanti dia besar, kayak Mmm. gitu. Itu kalau imunitasnya lemah. Nah, kejadian, sebaliknya terjadi pada imunitas yang pastinya kuat, tentunya itu hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Kalau imunitasnya baik, anak sehat, anak bisa beraktivitas, perilakunya baik, kemudian dia bisa percaya diri, bisa melakukan apapun, mengeksplorasi apapun, intelijensinya semakin meningkat, berending pada dia jadi individu yang siap untuk menghadapi masa depan yang sulit ini gitu. Iya, berarti benar ya Dok, saya pernah membaca, harus dijadikan prioritas bagi kami orang tua dalam hal mensupport memperkuat imunitas anak. Karena imunitas anak yang kuat dapat membantu meningkatkan intelligence dan kognitif motorik anak. Jadi itu semua benar ya Dok ya? Bener banget. Oke, jadi faktor apa saja yang dapat meningkatkan imunitas anak? Jadi untuk bisa meningkat imunitas anak, daya tahan tubuh anak tuh sebenarnya anak dipengaruhi oleh beberapa hal. Mhm. Pertama tentu saja nutrisi, itu sudah pasti. Selain itu imunisasi, itu jangan dilupakan. Dan terakhir juga stimulasi. Jadi kalau anak hanya diberikan nutrisi tanpa distimulasi ataupun juga diberikan imunisasi, daya tahan tubuhnya pun tidak akan bisa terbentuk dengan sempurna, seperti itu. Terus tanpa stimulasi, milestone-nya juga tidak akan tercapai ya Ya, Dok ya? betul banget. Oke, mumpung dokter di sini saya mau konsultasi gratis ya Dok, karena Isa sekarang kan sudah mulai minum susu formula. Mhm. Jadi seperti biasa sebelum saya memberikan sesuatu ke Isa, saya melakukan research. Nah, susu formulanya Isa ini ada double biotics, FOS, GOS, yang katanya bagus sekali untuk pencernaan hingga imunitas. Mungkin dokter bisa dijelaskan lebih detail apa sih yang dimaksud dengan FOS, GOS itu sendiri? Mhm. Jadi di dalam saluran cerna kita, saluran cerna kita tuh penting banget. Kenapa? Karena 70-90% sistem imun kita tuh berada di saluran cerna. Nah, saluran cerna kita ya, anak, bayi, maupun sampai kita orang dewasa itu memiliki berisi bakteri baik maupun jahat. Bakteri baik sekitar kurang lebih 80%, bakteri jahatnya kurang lebih 20%. Yang mana ini harus seimbang begitu supaya hasilnya oke gitu. Mhm. Nah, bakteri baik itu kita istilah medisnya nyebutnya sebagai probiotik namanya. Nah, probiotik atau bakteri baik itu ada beberapa. Contohnya misal Lactobacillus, kemudian Bifidobacterium, yang mana bakteri-bakteri baik ini manfaatnya sangat besar terhadap saluran cerna kita. Dia bisa menyehatkan, dia bisa melawan bakteri yang jahat, yang membuat penyakit atau membuat konstipasi atau sembelit, membuat diare gitu. Jadi dilawan sama bakteri baik ya dua ini. Salah salah duanya di antara yang lain begitu. Nah, probiotik ini atau bakteri baik ini tentunya supaya bisa bekerja sebagai tentara atau penjaga saluran cerna kita supaya memainten kayak dia sehat terus, maka dia butuh makanan Mhm. gitu. Jadi intinya sih semua butuh makanan gitu. Nah, FOS dan GOS, frukto-oligosakarida atau GOS itu galakto-oligosakarida merupakan bagian dari oligosakarida yang merupakan zat makanan yang itu sebetulnya tidak bisa dicerna oleh tubuh tapi dia bisa difermentasi. Jadi dia itu merupakan makanannya si bakteri baik tadi. Mhm. Maka dari itu fosgos itu terkenalnya disebut sebagai istilah prebiotik. Karena si prebiotik atau sumber makanannya ini dia tuh fosgos ini sumber makanan dari probiotik gitu. Oke. Nah, begitu misalnya fosgosnya kita berikan baik,
asupannya baik, probiotiknya atau bakteri baiknya meningkat atau minimal bertahan secara seimbang, maka kita ada lagi yang namanya istilahnya gut brain axis. Jadi saluran cerna kita tuh ibarat punya kayak kabel gitu. Jadi saraf namanya saraf vagus, nervus vagus. Itu menyambungkan antara saluran cerna langsung ke otak. Jadi kayak kabel nyambung ke otak langsung. Jadi begitu saluran cerna sehat, dia menghantarkan semua yang baik-baik itu ke otak. Sehingga otaknya bisa berjalan baik secara sempurna, seperti itu. Jadi karena itu kalau anak misalnya nih contohnya anak yang kena diare atau kena konstipasi misalnya, nah itu kan kadang-kadang jadi uring-uringan atau jadi nggak mood. Nah itu karena ya mungkin pengaruh dari gut brain axis tadi, mungkin mikrobiotanya udah nggak seimbang nih, bakteri jahatnya banyak bikin sembelit atau bikin diare, jadinya dia naik ke atas melalui saraf tadi, saraf vagus, akhirnya membuat moodnya jadi jelek, bete, uring-uringan, seperti itu. Sebaliknya jika misalnya nih, kita orang gede nih, kita mau ujian dulu kalau sekolah kalau ujian kan stres ya, stres banget gitu. Nah nanti kan kadang-kadang perut jadi ikutan kayak, aduh mules lah apa, nah itu sebenarnya pengaruh dari gut brain axis, jadi saling sambung menyambung, gitu. Nah outcome-nya apa? Kalau misalnya nih itu terjadi secara terus-menerus, yang jelek-jelek ini tadi ya pastinya dia akan menghambat semua stimulasi yang kita berikan, semua aktivitasnya, perilakunya pun bisa terganggu, dan berlanjut seterusnya. Oke. Tuh. Tadi dokter sebutkan prebiotik dan probiotik ya, Dok? Mhm. Itu perbedaannya apa, Dok? Jadi kalau prebiotik itu sumber makanan dari probiotik atau bakteri baik tadi. Oke. Jadi itu makanannya gitu, makanya pre untuk pro gitu. Oke, I see. Terus kalau untuk double biotics itu apa hubungannya dengan imunitas anak? Jadi dengan yang tadi dia memberikan makan ke bakteri yang baik tadi, nah kita tahu bahwa bakteri baik tadi itu memang berfungsinya untuk menjaga imunitas, menjaga saluran cerna untuk sehat. Sedangkan saluran cerna itu memang 70, 80, 90%-nya sistem imun di situ. Oke, Jadi begitu sehat, sistem imunnya akan sehat, seperti itu. oke. Makanya kalau anak sakit yang dibenerin tuh saluran cernanya ya, Dok, ya? Ya, saluran cernanya pun harus diperhatikan gitu. Iya. Terus kadang-kadang kalau anak GTM nggak mau makan tuh yang dibenerin juga Iya, saluran cernanya. betul. Karena itu memang adalah sumber dari semuanya ya, Dok, ya? Karena sistem imunnya banyak di situ. Iya, saya memang percaya sih, Dok, imunitas itu ada hubungannya dengan masa depannya. Kalau misalkan imunitas anak yang kurang baik kan atau lemah, belajarnya juga jadi nggak semangat. Iya. Tapi kalau imunitasnya kuat, belajarnya jadi semangat, terus bisa jadi one step ahead dari milestone seusianya. Nah, terus sering sekali, Dok, kita para ibu-ibu tuh mendengar kalau misalnya anaknya mau pinter, kasih makanan atau susu yang ada DHA-nya, ada Mmm, EPA-nya. mhm, Mungkin bisa dijelasin lebih detail, Dok, iya. seputar DHA dan EPA? Jadi mungkin kalau DHA udah pada familiar ya Mhm, Niki, tapi mungkin EPA pada agak, apa ya, EPA biasanya kan mhm. AA gandengan dengan DHA, tapi ini EPA dan DHA. Ya betul sih memang. Keren banget sih sebelumnya sih Niki, bisa riset sampai segitunya. Jadi memang kita tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu anak itu sangat penting. Kenapa sekarang pada banyak ya pastinya Niki sering dengar kok 1000 hari pertama, 1000 HPK itu diulang-ulang terus. Karena memang pada periode ini terjadi perkembangan otak itu yang sangat pesat banget. Sel-sel otak tuh bertumbuh pesatnya, volumenya juga, strukturnya, kemudian fungsinya pun juga pesat di umur ini gitu. Jadi begitu kita salah menata laksana, pastinya dia akan berdampaknya sampai ya permanen ya, hampir permanen karena 80%-nya itu udah di 1000 hari pertama, sisanya sampai usia 5 tahun baru menyerupai otak dewasa. Nah, balik lagi bahwa DHA itu bertujuan untuk membantu sel-sel otak itu menambah jumlahnya, membantu sinaptogenesis atau sambung menyambung antara sel otak satu dengan yang lainnya, juga menambah kayak jaringan otaknya. Semakin rame, semakin kompleks otaknya, maka itu semakin yang kita harapkan gitu. Mhm. Nah, itu salah satunya ditunjang ya oleh DHA ini. Nah, EPA itu sesuatu, asam lemak. Jadi asam lemak DHA sama-sama EPA itu asam lemak yang dia itu tujuannya untuk membentuk DHA. Jadi ibaratnya begitu kita membutuhkan DHA, EPA ini akan bisa mendukung, membantu gitu.
Oh, alhamdulillah karena susu formulanya Isa ada semua kandungannya, Dok. Kalau nutrisi-nutrisi yang tadi kita sudah bicarakan, FOS, GOS, DHA, EPA, apa bisa kita temuin dari sumber suatu makanan, Dok? Ah, iya. Jadi memang betul fosgos, EPA, DHA itu memang bisa ditemukan di sumber-sumber yang alami. Mhm. Contohnya misalnya kalau AA, DHA, EPA itu banyaknya di ikan ya, Oke. ikan baik ikan laut, ikan tawar, mungkin mungkin Niki udah pastinya udah paham banget nih ikan-ikanannya, entah ya salmon, kembung, mujair, lele, tuna, ya dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang fosgos itu bisa ditemukan misalnya kalau di sayur itu kayak kacang-kacangan, itu bisa. Kalau buah misalnya apel, kemudian pir, itu juga bisa ditemukan prebiotik atau yogurt, itu juga bisa ditemukan. Oke, Dok. Kenapa anak perlu nutrisi untuk kognitifnya sejak dini dan sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Iya. Jadi dengan adanya nutrisi baik makro maupun mikronutrien, jadi makro misalnya protein terutama hewani, lemak, kemudian karbohidrat, juga vitamin, mineral, termasuk tadi fosgos, itu dia akan bisa membuat sel-sel dalam tubuhnya ini baik gitu. Jadi tumbuh dengan baik, bekerja sebagaimana mestinya, sehingga semua fungsi tubuh kita ini bisa dijalankan dengan baik. Dengan itu terjadi, maka tentunya akan membantu kita untuk membuat anak menuju ke kognitif yang baik gitu. Oke. Kalau ada yang bilang anak pinter itu adalah genetik, itu mitos atau fakta, Dok? Mitos Mitos? mitos. Heeh. Jadi sebetulnya anak itu untuk mencapai kognitif yang paripurna, spektakuler gitu, itu tergantung dari 20% betul secara genetik, tapi 80%-nya adalah lingkungan. Mhm. Lah, lingkungan ini apa aja? Ya dari nutrisi, stimulasi, pola asuh, asa asih. Nah, itu juga yang mempengaruhi. Jadi lebih besar yang lingkungannya sebetulnya dibandingkan genetiknya. Jadi kadang-kadang terutama pada anak yang pada mama-mama nih yang punya bayi atau batita di bawah 2 tahun, itu kan masih masa krusial banget ya, golden period banget tuh. Jangan sampai kalau misalnya nih, oh anaknya berat badannya seret, nggak naik misalnya udah 4 bulan atau 5 bulan. Jangan bilang bahwa ini tuh keturunan. Mmm. Nah, karena ya itu tadi, sebetulnya anak tumbuh dan kembang itu yang diturunkan itu hanya 20%, Mhm. sisanya lingkungan. Jadi perhatikan dengan benar, jangan keburu tapi ternyata salah, takutnya kan dampaknya sampai nanti, gitu. Oke. Dan dari awal kita sudah membahas nutrisi untuk imunitas, nutrisi untuk intelijensi anak. Tapi saya rasa masih banyak yang belum aware bahwa imunitas dan intelijensi adalah 2 hal yang sangat penting juga dalam tumbuh kembang anak. Mhm, Benar nggak, Dok? bener banget. Oke. Nah, mumpung dokter di sini lagi, saya mau, tanya mengenai milestone-nya Isa. Mmm, Isa kan sudah 2 tahun. Biasanya anak 2 tahun tuh udah bisa apa ya, Dok? jadi kalau secara motorik kasar, dia mungkin udah lari-larian ya. Lari-lari udah? Nah, naik turun tangga mungkin Udah? udah oke, motorik halus dia mulai bisa pegang mungkin pen atau Oh, buat spidol, coret-coret kan? coret-coret. Sudah? Nah, Heeh. mantap. Heeh. Kemudian bicaranya dia bisa mengucap satu kalimat minimal terdiri dari 2 kata. Dan secara jumlah minimal sekitar 100 sampai 200 kosakata. Oh, dia sudah 2 arah ngobrolnya, Dok? Keren banget, keren banget itu. Jadi sosialisasinya, kemandiriannya pastinya juga oke nih Mhm, berarti. mhm. Ah, jadi 4 ranah perkembangan dasarnya sepertinya sih oke nih, Udah sudah sesuai ya, Dok? sesuai. Oke, alhamdulillah. Lalu selain nutrisi yang harus dipenuhi, apa saja yang harus dipersiapkan agar anak bisa memenuhi semua milestone? Jadi sebenarnya kita nggak boleh terpaku hanya cuma nutrisi doang. Mhm, Kita sendiri sebagai orang tua pun harus bahagia, itu nomor satu ya, kita mhm. harus happy. Karena kalau kita mengasuh tanpa happy pastinya anak juga
"Gimana ya, kalau kita uring-uringan mulu, nggak mau makan diomelin, terus berantakan diomelin," kayak gitu kan pastinya akan mempengaruhi mood dia. Akhirnya dia nggak mau ini itu, misalnya seperti itu. Jadi pola asuh, asa-asi itu penting Mhm banget. Kemudian selain itu kita harus penuhi haknya, yaitu melengkapi imunisasinya sesuai dengan ya seharusnya jadwalnya dipenuhi. Kemudian selain itu ya kita harus screening. Jadi janganlah sampai kita itu, oh anak orang misalnya, kan anak tuh khas ya, jadi dia tuh akan tumbuh dan berkembang secara berbeda-beda. Kembar aja bisa beda gitu. mhm. Pastinya kemampuan milestone anak pencapaiannya nggak sama. Jadi jangan sampai kita karena menuntut, misalnya misalnya nih Ista umur 2 tahun, nanti tiba-tiba menemukan anak yang di 2 tahun bisa baca misalnya nih Mhm gitu. Terus akhirnya Niki jadi kayak terpacu, "Aduh itu udah bisa baca, kok Isa belum?" Nah jadinya kita jadi memaksa Isa misalnya dipaksa untuk bisa, "Ayo nih baca ini A, B, C, ini apa nih?" Misalnya makan, M-A-K-A-N gitu, makan gitu. Nah itu yang kita juga nggak boleh. Jadi kita lakukan stimulasi pun harus sesuai dengan tahapannya di mana dia terakhir bisa gitu. mhm Misalnya dia sudah bisa stimulasi, 2 arah komunikasinya, kemudian dia bisa 2 kata dalam satu kalimat misalnya, kita bisa nambah itu misalnya jadi satu kalimat terdiri dari 3 kata mhm gitu. Ataupun misalnya kita menyuruh memainkan puzzle, kita mulai dari yang sederhana dulu, puzzle-nya isinya 2 dulu, kemudian kalau bisa nanti naik tingkat jadi 4, kemudian mhm 6, 9 dan seterusnya kayak gitu. Jangan sampai kita langsung kasih tugasnya 1.000 gitu. mhm Itu kan nanti bikin stres juga dia, nggak bisa, jadi uring-uringan kayak gitu. mhm Dan yang penting sih jangan lupa juga screening ya. Jadi sekarang tuh kan ada banyak aplikasi yang mhm sudah disediakan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, itu bisa di-download di Play Store gampang banget. Nah, itu bisa juga untuk para mom sekalian itu men-screening anaknya. Di situ ada tuh. Jadi tinggal kita masukkan nama anak, kemudian tanggal lahir, tanggal pada saat kita melakukan pemeriksaan itu, masukkanlah itu berat badan, panjang badan, lingkar kepala, semua data yang ia punya dari waktu ke waktu. Nanti di situ akan keluar bagaimana kurvanya berat badan berdasarkan usianya udah cocok atau enggak nih, mhm tinggi badannya udah cocok atau enggak, atau berat badannya udah ideal atau enggak, seperti itu. Demikian juga perkembangannya. Di situ sudah ada juga tahapan perkembangan yang harusnya dicapai pada anak seusianya. Itu harus bisa apa aja. Nah, nanti kita lihat anak kita sudah sampai mana mhm gitu. Kalau misalnya kita, "Waduh kok anakku belum ini," nanti kita bergeser, apakah ini masuk red flag nggak? mhm. Kalau udah masuk, wah ini deket-deket red flag, ya sudah berarti kita harus mencari bantuan ke tenaga kesehatan, Oke ke dokter anak, apakah ini memang harus dilakukan sesuatu atau enggak, seperti itu. oke. Kalau misalnya ada satu milestone yang belum tercapai, gimana caranya kita menstimulasi anak tapi jangan sampai overstimulasi juga? Nah, jadi misalkan saja dia belum bisa yang tadi ya, misal 2 tahun, dia belum bisa mengucap satu kalimat terdiri dari 2 kata. Misalnya dia Mhm cuman bisa satu kata, kemudian satu katanya lagi misalnya masih setengah gitu, "Mau kan," misalnya kayak gitu, mau mhm makan tapi ngomongnya mau kan gitu. Nah, kita bisa pelan-pelan mengucapkan, mencoba, berbicara di depannya, kemudian mengutarakan dengan pelan-pelan sambil mengupayakan supaya anak kita itu melihat kita, gerak-gerik mulut kita, makan, mhm seperti itu. Jadi supaya dia tahu, oh cara mengucapkannya seperti itu dan kita harus mengulang-ulang itu. Karena anak itu kan dia butuh proses, butuh waktu untuk dia bisa melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Jadi kita harus melakukannya berulang-ulang supaya tercapai. Gitu, itu contohnya. Jadi jangan sampai kita belum bisa ngomong makan, lalu kita udah tambahin lagi. Misalnya mau makan ikan misalnya, jadi ngomong kita paksa tuh, mau kan ikan," kayak gitu. Itu kan mhm jadi kan kayak terlalu memaksa gitu, itu juga nggak boleh yang seperti itu, gitu. Atau yang sederhana, misalnya anak itu baru bisa melakukan satu perintah, ambil baju gitu. Tapi karena kita udah kayak nggak sabar nih, ambil baju, taruh di lemari misalnya kayak gitu. Nah itu juga nggak boleh. Jadi ya lihat dulu nih anak tuh udah bisa sampai mana tahapannya, jadi jangan buru-buru juga gitu. Baik, Dok.
Ya, sebagai orang tua kan kita ingin sekali memberikan yang terbaik untuk anak-anak ya. Karena apapun yang kita berikan, kita lakukan, kita stimulasikan sekarang itu akan menentukan masa depannya seperti apa. Mhm. Oleh karena itu penting banget untuk selalu memberikan nutrisi dan formula terbaik supaya imunitasnya kuat dan mendukung intelijensi anak sejak dini sehingga bisa menjadi pemenang di masa depan. Oke dokter ya, sekarang saya ingin membacakan 3 pertanyaan dari Instagram ya dok. Oke, pertanyaan Instagram pertama dari @yania_gustina. Ngaruh nggak dok, anak sering sakit dengan tumbuh kembang anak? Ya, sangat-sangat berpengaruh. Jadi begitu anak daya tahan tubuhnya kurang, misalnya kita tidak melengkapi imunisasi sehingga ia rentan terhadap suatu penyakit, begitu terpapar oleh misalnya orang dewasa nih, papa mamanya lagi sakit, pastinya dia lebih gampang terkena penyakitnya. Begitu ia sakit, sudah pasti itu akan mengganggu di mungkin nafsu makannya akan menurun, kemudian berpengaruh ke berat badannya. Jadi faktor pertumbuhannya itu akan terpengaruh. Demikian pula dengan perkembangannya. Jika anaknya sudah ogah-ogahan, berat badan udah turun, tuh pasti udah lemes, udah males, pastinya dia nggak akan mau bergerak ke sana kemari. Ya, dengan demikian dia akan melewatkan masa-masa untuk menstimulasi perkembangannya sendiri, Oke. seperti itu. Karena kalau sakit kan pasti males untuk belajar sesuatu hal yang Mhm, baru kan. betul betul banget. Oke. Pertanyaan kedua dari @ilya_daroja. Bagaimana penggunaan gadget untuk mengasah kecerdasan anak? Ini ya ya ya, jadi gadget ini sebenarnya ya bukannya nggak boleh banget ya, tapi gunakanlah dengan bijak gitu. Mmm, Jadi kalau kita ingin menstimulasi anak dengan gadget, kita bisa menggunakannya misalnya dengan video call. Misalnya nih Isa lagi dengan Niki di rumah, tapi papa lagi keluar gitu. Kemudian Niki ingin Isa supaya komunikasi dengan ayahnya. Nah, maka tentunya bisa digunakan gadget atau handphone untuk video call mhm. gitu. Nah, di video call kan nggak mungkin diam-diaman, biasanya kan ada interaksi, "Hai Isa, sedang apa?" Misalnya papanya bertanya seperti itu, pastinya itu akan membuat Isa mau nggak mau akhirnya kan merangsang untuk menjawab. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu digunakan boleh. Dua arah gitu ya, Dua Dok? arah. Mhm. Atau misal kalau kita gunakan gadget untuk menunjukkan sesuatu yang kita sulit dapatkan. Gajah misalnya, kan kita sulit ya, di sini nggak ada gajah gitu, kecuali kita Mhm punya boneka, gitu kan. mhm Nah, itu bisa digunakan dengan, mungkin handphone, tapi ya kita sambil dampingin, kita tunjukkan ini namanya gajah, ini ada punya belalai, warnanya abu-abu gitu. Jadi ada kita mengajarkan, kita menguraikan apa yang ada di dalam layar TV itu. mhm. Jangan sampai kita gunakannya adalah misal kita lagi sibuk apa, udah handphone kasih, Mmm, habis itu dah gitu. Itu nggak boleh banget karena itu nggak ada komunikasi dua arah dan itu akan menghambat perkembangannya maupun kognitifnya. Karena anak itu untuk mencapai kognitif yang baik itu ada beberapa skill yang memang harus dia dapatkan. Pertama, perhatiannya harus bagus. Jadi misalnya dia sudah bisa memperhatikan dirinya sendiri, mana anggota tubuh tangan, mana hidung, ataupun dia bisa nyebutin mamahnya hidungnya mana, seperti itu. Dan fokus, jadi dia sudah bisa melakukan apa yang kita perintahkan dengan benar, menyelesaikan tugasnya dengan sampai selesai. Kemudian ketiga, gimana dia mengingat apa yang kita sudah berikan, dia mampu ingat nggak? Yang keempat, kemampuan bicaranya. Jadi biasanya kalau anak yang sudah atensinya oke, fokusnya oke, ingetnya oke, dia mulai kepo. Jadi udah mulai tuh dia bisa mengungkapkan rasa yang dia punya, dia mau bertanya juga, jadi keponya makin banyak. Kemudian faktor yang kelima, dia sudah mampu mulai nalar. Dia bisa menggunakan psikomotornya dengan baik, kemudian dia bisa menalar dan memainkan logikanya gitu. Misalnya contohnya, kalau aku habis makan tanganku kotor, aku nggak bisa dong habis itu main. Jadi aku harus cuci tangan dulu. Nah, jadi dia bisa udah menggunakan logikanya, menggunakan nalarnya untuk kemudian dia mampu memutuskan. Jadi skill berikutnya adalah membuat keputusan.
Nah, begitu 8 itu tercapai dengan benar, mudah-mudahan itu ya sebagai bekal dia untuk masa depannya. Jadi kognitifnya udah oke gitu. Jadi kalau gadget harus selalu didampingi ya, Dok? Nah, gadget harus selalu didampingin. Oke. Karena supaya skill-skill tadi tetap kita bisa asah. Oke. Pertanyaan ketiga dari @meya Anggray. Dok, tolong kasih tips stimulasi dan parenting agar anak aku menjadi anak yang pintar. Sepertinya pertanyaan ini bisa kombinasi nih Iya. sama Mama Niki nih. Soalnya kan Mama Niki sepertinya orang tua yang selalu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya dan selalu browsing, Mhm, selalu riset ya. Jadi mungkin kita bisa sharing bareng-bareng mhm, secara ilmu kedokteran nih. Tentunya kalau ingin anak cerdas berawal dari orang tuanya dulu. mhm. Anak itu adalah peniru ulung. Jadi kalau anak kita kita ingin anak kita cerdas, pastinya kita pun harus menunjukkan sikap kita usaha untuk cerdas gitu. Contohnya apa? Misalnya kalau kita ingin anak kita bisa atau suka membaca, tentunya dimulai dari kita dulu. Kita seringkan bacakan buku, kita ceritakan, kita tanyakan kembali apa isi ceritanya, dan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari seperti itu. Itu stimulasi yang bisa mungkin dilakukan. Kemudian selain itu tentunya nutrisi itu makro, mikronutrien yang sebelumnya sudah sempat saya singgung tadi, ya itu memang nggak bisa ditawar lagi. Kemudian berikutnya imunisasi itu adalah hak anak untuk sehat. Jadi itu sudah merupakan kewajiban kita. Kita orang tua mencari uang untuk kesehatan anak pastinya gitu. Jadi imunisasi adalah ikhtiar kita untuk menyehatkan anak. Jadi imunisasi penting untuk modal dasar membentuk anak supaya cerdas. Mungkin sisanya ke Mama Niki nih. Mungkin kalau dari aku sendiri karena kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak, selalu lakukan research kali ya, Dok. Sebelum kita memberikan sesuatu kepada anak, kita research dulu apakah kandungan-kandungannya baik, apakah ini adalah kandungan dan nutrisi terbaik untuk anak-anak kita. Dan 1000 hari pertama kehidupan anak kan dimulai dari dalam kandungan ya, Dok. Jadi ketika kita hamil sebisa mungkin kita sudah memintarkan kita sebagai ibu gitu, kita memberikan nutrisi yang baik juga untuk diri kita dan untuk bayi yang ada dalam kandungan kita. Itu nggak bisa tiba-tiba anaknya lahir tapi selama hamil kita makannya berantakan terus pengen anaknya pinter gitu Bener kan banget, Dok, gitu. setuju banget. Jadi memang semua seperti yang dokter sampaikan tadi berawal dari orang tua. Kita yang mencontohkan, kita yang memberi nutrisi untuk pertama kalinya, gitu. Setuju Lalu banget. ada yang ingin dokter sampaikan lagi perihal imunitas dan intelijensi anak? Saya rasa cukup semangat saja Mhm, para papa mama untuk menjadi winning parents bagi anak-anaknya. Jangan putus asa, selalu memberikan nutrisi, stimulasi, imunisasi, pola asuh asa-asih, kemudian juga jangan lupa untuk selalu update seperti Mama Niki contohnya, ya. Jadi selalu kritis untuk mengupdate ilmu, meminta pertolongan jika memang tidak tahu, gitu. iya, karena apa yang kita lakukan sekarang bisa menentukan anak kita menjadi pemenang nantinya ya, Dok. Betul, Bang. Dokter Lia terima kasih banyak ilmunya hari ini. Terima kasih. Sama-sama, See you terima guys next week. kasih.